Hai semuanya, ketemu lagi dengan Miss Ripka di pelajaran ekonomi. Kali ini kita sudah masuk di materi terakhir untuk semester ini, yaitu lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Jadi tolong perhatikan slide-slide berikut ini. Kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama ekonomi antara negara-negara di dunia. Jadi manfaatnya ialah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan membuka diri dengan negara lainnya. Ada beberapa lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah ASEAN. Jadi, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ini didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terdiri dari negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tujuannya menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan antara sesama anggota ASEAN. Kemudian yang kedua adalah APEC. APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Itu adalah forum kerjasama negara di Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi. APEC menetapkan kawasannya sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat tahun 2020. Itu adalah target dari APEC kalau kawasannya adalah kawasan perdagangan dan investasi bebas. Kemudian selanjutnya kita akan melihat Uni Eropa. Jadi Uni Eropa ini adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Jadi Uni Eropa membuat pasaran bersama dan perjanjian untuk menghapus halangan mobilitas faktor produksi sesama anggotanya, yaitu anggotanya adalah negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Baik, selanjutnya kita akan lihat yang berikutnya ini adalah NAFTA. NAFTA adalah North America Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA, dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992. Negara yang menjadi anggota NAFTA adalah Kanada, Meksiko, dan Amerika. Negara-negara tersebut sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas bersama, yaitu sesama negara anggotanya. Kemudian AFTA. AFTA ini sendiri adalah ASEAN Free Trade Area, yaitu forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN berupa penghapusan ataupun penurunan tarif. AFTA dibentuk pada Januari 2002. Tujuannya yang pertama meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN, meningkatkan ekspor impor, dan meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. ADB. ADB ini adalah singkatan dari Asian Development Bank, didirikan pada 19 Desember 1966. Ini berpusat di Filipina, yaitu di Manila. Kemudian tujuannya membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan memberikan pinjaman lunak, yaitu pembayaran dalam jangka panjang dengan bunga yang rendah. Jadi negara anggotanya negara-negara Asia. Selanjutnya EFTA. EFTA ini adalah European Free Trade Area. EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk dalam MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Negara anggota EFTA sendiri adalah Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal. Jadi yang tidak termasuk dalam MEE. Selanjutnya adalah SAARC, yaitu South Asian Association for Regional Cooperation, yaitu merupakan kerjasama untuk regional yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1985. Anggotanya itu
Antara lain ada India, ada negara Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, dan Bhutan. Oke, selanjutnya ada bentuk kerjasama IMF. IMF adalah International Monetary Fund, yaitu organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. Ini didirikan pada 27 Desember 1945. Tujuannya mencapai stabilitas keuangan di berbagai dunia dan mendorong kerjasama internasional khususnya di bidang ekonomi keuangan. Baik, yang terakhir itu adalah IDA. Ya, IDA itu adalah singkatan dari International Development Association, yaitu organisasi pembangunan internasional yang memberikan kredit kepada negara-negara berkembang dengan syarat ringan. Jadi, IDA memberikan kredit bagi negara-negara yang berkembang untuk pembangunan di negaranya, tapi dengan syarat-syarat yang ringan. Baik, sekian penjelasan mengenai lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Silahkan kalian pahami dan kalian catat poin pentingnya. Ini adalah pertemuan materi terakhir, kita ketemu di minggu depan. Thank you.